Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel Nanang Arifin. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anakku, selamat siang. Kali ini Bapak akan menjelaskan LKS yang ada pada halaman 47 sampai halaman 48. Yaitu tentang kewirausahaan di bidang tanaman pangan pada edisi yang kedua. Tujuan pembelajaran pada edisi yang kedua ini adalah Anda mengetahui hal-hal yang harus dipatuhi seorang wirausaha yang bergerak di bidang budidaya tanaman pangan. Orang yang bergerak dalam budidaya tanaman pangan namanya petani. Ada beberapa jenis petani. Yang pertama buruh tani, petani penggarap, petani penyewa, dan petani pemilik tanah. Apa itu buruh tani? Buruh tani itu dia tidak punya tanah, mengerjakan tanah pertanian milik juragan dengan upah harian. Ini mungkin yang paling bawah. Ada petani penggarap. Petani penggarap tidak punya tanah, dia mengerjakan tanah milik orang lain. Tapi pembagiannya, bayarannya tidak harian, tapi dengan sistem bagi hasil. Artinya yang punya tanah sama petani penggarap itu menanam tanaman. Yang punya tanah hanya modal tanah saja. Yang menggarap modal pupuk, modal bibit. Nanti ketika panen dibagi paruhan. Ini berapa persen antara pemilik dan penggarap itu tergantung kesepakatan. Yang ketiga, petani penyewa. Apa itu petani penyewa? Petani yang menyewa tanah milik orang lain. Besarnya biaya sewa tergantung kesepakatan dengan pemilik tanah. Biasanya nyewa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ternyata ini tidak hanya nyewa tanah. Nyewa tanah untuk kolam ikan, untuk memelihara ikan. Biasanya ada seorang punya kolam ikan tapi nggak terurus. Akhirnya harus disewa orang lain tahunan. Lalu ini yang paling tinggi, kasta tertinggi adalah petani pemilik tanah. Petani yang menanam tanaman di lahan milik sendiri. Biasanya tidak cukup tenaga untuk mengelola tanahnya sendiri. Akhirnya dia minta bantuan buruh tani untuk membantu mengerjakan tanah. Ada juga pemilik tanah, seorang guru, seorang pegawai negeri. Sehingga dia tidak punya waktu untuk mengelola tanah. Maka bisa tanahnya itu dikerjakan oleh buruh tani yang dibayarkan harian. Atau tanahnya diserahkan pada petani penggarap. Petani penggarap hanya modal, pemilik tanah punya modal tanah. Petani penggarap ya beli pupuknya, beli bibitnya. Petani penyewa kadang-kadang tanah, karena dia punya tanah tapi nggak sempat untuk mengelola tanah, maka tanahnya disewakan orang lain oleh penyewa, oleh petani penyewa. Ini jenis-jenis petani. Kemungkinan yang dapat dikatakan sebagai wirausaha yang bekerja sendiri itu petani penyewa dan petani pemilik tanah. Selanjutnya, kemarin sudah menjelaskan tentang wirausaha di bidang wirausaha, pengertian wirausaha, karakteristik wirausaha. Sehingga nanti saya lebih menukik pada pembahasan wirausaha di bidang tanaman pangan. Orang kalau sudah pernah wirausaha mungkin pernah menemui kegagalan. Tapi jangan jatuh ketika gagal. Bangkitlah selama kamu masih bisa bangkit. Dulu yang saya amati ini wirausaha di bidang ternak ayam, petelur. Ketika tahun 1998 banyak yang bangkrut, resesi ekonomi, dolar naik, harga pakan naik, harga telur turun. Akhirnya para peternak ayam itu tidak hidup dari ayam, tapi dia menghidupi ayam. Akhirnya banyak yang bangkrut, banyak yang stres. Bahkan ada seorang peternak ikan sengaja membakar kandang dan ayamnya. Nah, ketika itu banyak merasa putus asa.
Ada beberapa peternak ayam putus asa tidak bangkit lagi, ada beberapa peternak ayam bangkit lagi. Bahkan ketika kemarin pandemi virus COVID, harga telur ayam sangat rendah sekali. Itu sampai beberapa hari akhirnya membuat peternak ayam kalang kabut. Tapi beberapa peternak ayam ada yang bisa keluar dari masalah itu dengan cara apa? Telur tidak diserahkan kepada tengkulak karena nanti dibeli dengan murah sampai 12.000 per kilo, sampai 10.000 per kilo. Maka dengan cara apa? Dijual eceran. Kalau dijual eceran maka harganya lebih mahal. Ya. Sehingga jangan jatuh ketika gagal. Kegagalan itu hal yang biasa yang ditemui oleh seorang wirausaha. Bahkan kontraktor terkenal Ciputra juga pernah mengalami kebangkrutan. Tapi dia bangkrut bisa bangkit kembali. Nah, seorang wirausaha dalam bidang tanaman pangan itu harus memperhatikan mutu hasil pertanian. Karena daya jualnya tergantung dari mutu hasil pertaniannya. Mutu hasil pertanian yang harus diperhatikan, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu hasil pertanian. Yang pertama adalah jenis tanaman. Misalnya jenis unggul. Jagungnya kalau nanam jagung yang unggul, jagung biji 2. Biasanya jagungnya kan tongkolnya 1. Ini tongkolnya 2. Lahan juga mempengaruhi mutu hasil pertanian. Agroklimatologi itu budidaya tanaman dikaitkan dengan musim. Bagaimana tanaman yang baik ditanam di musim hujan. Bagaimana tanaman yang baik yang ditanam di musim kemarau. Itu harus kita perhatikan. Lalu kualitas tanah juga menentukan hasil pertanian. Air juga menentukan hasil pertanian. Lalu bagaimana teknik budidaya tanaman dari pemupukan, penanaman harus diperhatikan. Ada ilmunya. Umur panen. Ternyata sekarang memang panennya cepat, tapi hasilnya produksi pertanian itu tidak sebaik oleh tanaman yang dipelihara dalam umur yang lama. Sehingga ada tanaman organik, padi organik. Itu menghasilkan beras organik. Itu waktu tanamnya lama, tapi kualitasnya baik. Tapi kalau waktu tanamnya cepat, maka kualitasnya tidak sebaik tanaman ditanam dalam waktu yang lama. Karena tanaman yang ditanam dalam waktu yang cepat itu dipercepat dengan pupuk-pupuk dari zat organik. Teknik panen juga menentukan mutu pertanian. Penanganan pasca panen juga menentukan mutu hasil pertanian. Penggudangan, penyimpanan, dan teknik transportasi itu sangat menentukan mutu hasil pertanian. Demikian 10 faktor-faktor yang menentukan hasil pertanian. Nah, ketika Anda menanam tanaman, Anda harus memperhatikan lingkungan. Harus menjaga lingkungan. Sehingga ada 2 hal. Standar pelestarian lingkungan yang harus diatasi oleh wirausaha. Yang pertama, wirausaha perlu memperhatikan aspek usaha tani yang berkelanjutan. Artinya, tanah pertanian itu ditanam itu tidak hanya satu periode. Kita pikirkan periode berikutnya. Tanaman harus memperhatikan ramah lingkungan. Artinya tidak mencemari udara, tidak mencemari air, tidak mencemari tanah, dan punya keseimbangan lingkungan. Yang kedua, standar pelestarian lingkungan yang harus ditaati oleh wirausaha harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dengan mengacu upaya meningkatkan daya pulih lingkungan. Artinya ketika tanah ditanam tanaman, maka setelah panen itu masih tetap subur, masih tetap bisa ditanami kembali. Nah, daya pulih lingkungan itu artinya di sini menjaga kelestarian
tidak merusak tanah, tidak merusak air, dan tidak merusak keseimbangan hayati, keseimbangan makhluk hidup. Kita menanam tanaman tidak merusak makhluk hidup yang lain. Ada tanaman yang bisa mengeluarkan alelopati, sejenis zat yang dapat merusak tanaman yang lain. Itu yang tidak baik. Nah, ketika kita menjadi wirausaha, tentunya kita akan merekrut tenaga kerja. Pertanyaannya, standar tenaga kerja yang direkrut oleh wirausaha budidaya tanaman pangan itu apa saja? Ada 3. Yang pertama, tenaga kerja yang dipekerjakan itu perlu tahu teknik apa? Misalnya, teknik persyaratan menanam tanaman, tumbuh tanaman. Mengetahui varietas adaptasi. Varietas itu bisa menyesuaikan lingkungan atau tidak. Teknik cara bertanam, teknik kebutuhan pupuk, teknik pengendalian hama, dan teknik panen serta pasca panen. Sehingga kalau kita di kuliah di jurusan pertanian, itu ada jurusan ilmu tanah, ada jurusan budidaya tanaman atau agronomi, ada jurusan hama dan penyakit tanaman. Para petani harus tahu teknik-teknik itu. Yang kedua, kalau petani tidak punya pengetahuan seperti itu, para buruh tani, ini idealnya tenaga kerja itu perlu ikut magang, pelatihan, dan konsultasi. Yang ketiga, standar tenaga kerja yang direkrut oleh wirausaha budidaya tanaman pangan, tenaga kerja harus menjamin adanya keamanan konsumsi tanaman yang diproduksi. Selanjutnya, ada peraturan yang mengatur tentang budidaya tanaman pangan. Itu ada peraturan Menteri Pertanian nomor 20 OT 140/2/2010 tentang kriteria usaha-usaha pertanian. Yang pertama, Kode Agrikultur Praktis. Pedoman menjelaskan cara budidaya tanaman agar menghasilkan pangan yang bermutu, aman, dan layak dikonsumsi. Yang kedua, Kode Handling Praktis. Pedoman yang menjelaskan cara penanganan pasca panen agar menghasilkan hasil pertanian yang aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Yang ketiga, Kode Manufacturing Praktis. Itu berisi apa? Berisi pedoman yang menjelaskan cara pengolahan hasil pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi. Itu ada peraturan-peraturannya. Nanti insya Allah saya share di grup WhatsApp. Mungkin hal-hal inilah yang harus diperhatikan oleh wirausaha budidaya tanaman pangan. Sebagai penutup, saya mengutip dari penyiar radio RJFM. Di mana setiap akhir acara, dia menyampaikan kata-kata yang indah dan bermakna. Dengan agama hidup jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.